Assalamualaikum semuanya, gimana? Sehat semua ya, insya Allah. Oke, seperti janji KBY ya, ingin mengulas lengkap totalitas terkait speedometer Honda PCX Roadsink 2025. Oke, dan juga KBY akan mencoba menjelaskan konektivitas dengan Roadsinknya antara si motor dengan speedometernya. Oke, bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar dan jelas buat lat semua, buat para syekh semua yang menonton. Oke, let's bring on si PCX Roadsink ini. Pada setuju gak sih kalau ini adalah warna terbaik dari semua varian PCX yang ada dan dijual oleh AHM pada saat ini? Oke ya jadi yang pertama akan KBY ceritakan, jelaskan terlebih dahulu adalah bahwa konektivitas Bluetooth Honda Roadsink ini, aplikasi Roadsink ini bisa menggunakan tentunya dua sistem ya di handphone yang beredar di Indonesia saat ini yang sudah terkenal, yaitu Android dan juga iOS. iOS sendiri dari iPhone, dan untuk Android itu open platform lah ya, bisa dibilang kayak gitu lah ya. Dia dimiliki oleh sejumlah atau mayoritas handphone yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, maksudnya begitu, terbalik. Maaf. Oke, jadi yang pertama kita akan coba, KB akan coba menjelaskan bagaimana caranya connect ke Roadsink dari handphone ke motornya ya. Oke. Yang pertama itu gampang. Pertama kita mau dia di iOS, di iPhone ya, ataupun di Android. Yang pertama itu jelas harus mendownload dulu aplikasinya yang namanya Honda Roadsink. Setelah itu ikuti semua petunjuknya, sign in-nya, pakai apa segala macam. Pokoknya ikutin aja metodenya dan peraturannya, ntar sampai finish. Nah, menjelang finish itu kita diminta untuk connect atau open atau aktifkan si motornya. Biar apa? Biar si motornya itu bisa membaca atau bisa nyambung lah ya, bisa connect antara si motor, si PCX Roadsink ini dengan si aplikasi Roadsink yang ada di handphone kita. Caranya gimana? Nah, ini yang akan KB cari tahu atau menjelaskan kepada teman-teman semua ya. Pertama-tama ya tentu saja kita nyalakan dulu motornya ya. Jadi speedometernya lah intinya begitu ya. Yes. Nah ini karena udah otomatis, karena punya KB udah terkonek maksudnya ya. Jadi otomatis dia langsung nongol ini nih, navigation. Nah ini caranya bagaimana biar si ini tuh hilang gitu ya. Ini kita akan mulai dari nol dulu istilahnya ya. Jadi ini akan KB matiin dulu. Nah itu caranya adalah menekan ini, geser ke kanan lama, beberapa detik ya. Nanti dia hilang, muncul menu seperti ini. Oke, kita geser lagi ke kanan menggunakan joystick ya. Geser ke kanan ya. Set. Kemudian kita geser ke bawah sampai ketemu setting. Nah, ini ya. Sampai ketemu si setting ya. Geser lagi ke kanan, ngikutin tanda panahnya. Terus ke bawah ke umum. Geser lagi ke kanan. Kita ke reset pemasangan Bluetooth. Oke, yang paling bawah ya. Ke kanan lagi. Nah, reset oke. Ya, dengan menggeser si ini ke kanan, tekan beberapa detik. Pokoknya kalau ada tanda panahnya tebal kayak gini atau tanda panahnya 2 gini, itu berarti pengoperasiannya atau penggunaannya itu ditekan lama ya. Sekian detik. Ini kalau ada tanda panah kayak gini ya. Kalau ini kan cuma 1 nih. Ini ada 2 gitu. Jadi tekan sampai dia ada tulisan sedang proses dan selesai. Nah, setelah itu kita kan sambil buka itu ya, sambil buka si aplikasi di handphone ya. Nah nanti ada perintahnya lagi tuh, pairing. Pairing itu kayak berbagi gitu ya, berbagi antara si motor dengan si handphone. Pokoknya ikutin aja kodenya, misalkan kodenya 0000 iya begitu. Nah nanti akan muncul lagi si navigation itu lah. Oke. Nah kayak begini nih nanti munculnya lagi nih. Nah ini kan ada tanda panah ya, tebal ya, 2 ya, tanda panah ke kiri 2. Jadi ini ceritanya kita mau balikin ke menu yang ada di handphone maksudnya. Tekan ke kiri tebal, nah nanti dia akan nongol navigation lagi. Nah ini adalah menu
yang ada di speedometer kalau kita connect menggunakan iPhone. Terbatas jeleknya ya. Kejelekan dari konektivitas iOS itu, si iOS-nya sendiri membatasi, konektivitasnya itu dibatasin. Yang pertama, dari atas dulu aja ya kita ke atasin, adalah cuaca alias weather. Satu, itu ya menu satu ya. Sekali lagi ini yang ada di iOS. Kemudian tadi ke navigasi. Kemudian musik. Nah, musiknya sendiri jeleknya kalau iOS, dia hanya membatasi Apple Music. Iya, nggak bisa dia pakai platform lain atau aplikasi lain yang open source atau third party ya, nggak mau dia. Benar-benar dari Apple Music. Buat kalian yang mungkin udah subscribe atau membeli beberapa lagu, ya nggak masalah. Cuman masalahnya kan kalau kita nggak beli, jadi nggak guna nih. Apple Music-nya ini nggak kepake gitu. Kemudian ke bawah lagi baru volume. Sedikit banget pilihan kalau kita pakai iOS ya. Jadi cuma ada volume tadi, kemudian musik, kemudian navigasi sama weather alias cuaca. Sementara kalau di Android, kalau kita koneknya dengan Android, selain ada weather, kemudian ada navigasi, pastinya ada musik. Nah, musiknya ini dia bisa memilih, pilihannya di handphone ya, mau buka pakai apa gitu. Misalkan di Android kita punya 2 aplikasi, satu aplikasi musik, satu lagi aplikasi Spotify misalnya gitu kan. Kita memilih Spotify. Nanti dia bisa konek ke sini nih gitu. Jadi pilihannya, opsinya pada saat di handphone kita ketik atau kita klik bagian musik ya. Nanti si Androidnya atau si aplikasi RoadSync-nya itu dia akan minta pilihan. Mau pakai aplikasi yang mana nih? Nah, kalau KBY sih pilihnya Spotify. Jadi kita dengerin musiknya dari Spotify. KB sendiri kan nggak dengerin musik lagi ya, mencoba untuk mengurangi dengerin musik, jadi dengerinnya kajian. Sementara kalau misalkan di Apple Music ya udah, apaan nggak banyak pilihannya gitu. Kalau di Spotify kan kajian-kajian dari para ustadz banyak banget ya, jadi enak gitu. Kemudian kalau kita geser lagi ke bawah, dia akan ada call kalau untuk Android. Kemudian ada juga message kalau ke bawahin lagi. Sementara kalau di iOS sedikit banget tuh. Gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi caranya juga udah tahu gimana konektivitasnya. Sekarang kita menuju ke menu lainnya ya. Oke, kita sudah kembali ke menu asal ya. Default, oke. Jadi bisa lihat di sini ada tanda bintang ya. Nih, kenapa dia bisa berubah-ubah? Karena ini sensornya nih. Ini sensornya di sini. Kalau kehalingin dia seakan-akan gelap ya. Kalau dibuka lagi dia seakan-akan terang, pasti berubah lagi ya. Oke, jadi ini ada tanda panah ke atas, itu adalah favorit. Menu favorit kita tekan ke atas agak lama. Nah, nanti dia akan muncul menu favorit seperti ini. Maksudnya untuk mereset trip A dan trip B ya. Jadi menu favorit di sini maksudnya kemudahan kita lah, mau reset A atau mau reset B gitu ya. Dan tanda panahnya kan tebal tuh, ada 2 tuh. Jadi tekan lama ke kanan gitu ya. Oke, kita geser lagi. Tadi geser ke kiri tekan lama, udah tau lah ya, balik lagi ke konektivitas ke handphone. Right. Kemudian yang bawah itu dia volume ya. Kalau kita tekan bawah lama, volume dia. Nah, mute dia alias mute ya. Ini ya. Ada tanda speaker off ya. Kita tekan lagi ke bawah. Nah, mute off-nya mati. Gitu. Oke, sementara sebelum kita masuk ke menu lainnya, kita akan lihat menu yang ada di bawah sini ya. Ini sama KB udah disetting. Udah disetting sesuai dengan selera KB sendiri ya. Yang pertama ada total odometer, yaitu 670 km. Tekan ke atas atau ke bawah bebas, kita akan tekan ke bawah aja ya. Itu kemudian ada mode berkendara secara real time. Jadi makin hemat dia akan makin ke kanan petunjuknya. Makin mendekati 80 km per liter. Nah ini kilometer per liternya juga bisa diubah ke liter per 100 ya. Ini udah KB ubah menjadi kilometer per liter menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia ya. Oke, kita geser lagi ke bawah. Dia ada trip A. Jadi KBY sudah menggunakan motor ini sejauh 83,4. Tekan lagi ke bawah. Dia ada konsumsi A. Maksudnya konsumsi trip A. Jadi sejauh 83,4 ini
bensin yang sudah dihabiskan atau dipakai adalah sebanyak 2,1 liter. Asik kan ya? Canggih ya? Bawah lagi, nah ini adalah konsumsi BBM rata-rata di trip A, 38,7 km per liter. Agak boros karena ya memang mayoritas dipakai ini dekat-dekat ya. Cuman antar anak dan jemput anak yang jaraknya PP cuma nggak nyampe 5 kilo. Sementara yang agak jauhnya cuman ke bengkel itu sejauh PP-nya 22 sampai 25 km. Belum KB pakai jarak jauh lagi sih gitu. Tapi ini seharusnya kalau ideal dia bermainnya di angka 40-an sih. Sementara klaim Hondanya itu bisa sampai 45 km ya. Jadi akan tergantung tangan kanan. Nah, baru kok kebawain lagi dia ada trip B. Trip B-nya ini sama KB nggak diapa-apain, datangnya udah berapa kilo lah ya, sama KB nggak di reset sih. Oke, kebawain lagi dia akan balik lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu selanjutnya yaitu di bagian sebelah kanan. Ya, ini ya. Menu ke kanan, kita geser ke kanan dari joystick. Nah, sebelum kita masuk ke setting dia ada pilihan ini. Oke, kita geser ke kanan. Itu trip A. Nah, ini kalau untuk menunya ya, ada itu trip A sama konsumsi BBM real time. Ke bawah lagi ada average konsumsi A. Jadi hampir sama menu yang di bawah ini sih sebenarnya, ya. Dan itu nggak bisa dipapain ya. Maksudnya dia tidak ada perintah apapun, tidak ada tanda panah apapun. Jadi cuman kayak ngasih tahu doang aja gitu. Ya, hampir sama sih. Oke, kita belok kiri. Tekan lagi panah ke kiri, tekan ke bawah. Ini 0 km. Sama. Ini lebih ke apa ya sebenarnya ya? Sama kayak yang tadi, yang menu favorit lah ya. Menu favorit ini bisa di reset tuh ada tanda panahnya. Tapi dia harus masuk ke menu ya. Sementara kalau favorit kan, nah tuh tinggal pencet ke atas ya, tekan ke atas lama gitu. Sementara kalau yang ini dia harus masuk ke menu dulu, ribet juga gitu kan. Oke, jadi nggak ada pilihan lain-lain, cuma ini doang A dan B untuk di reset. Balik lagi, geser kiri. Sekarang kita masuk ke setting. Nah, masuk setting itu yang pertama itu ada fungsi reset otomatis trip A. Coba kita ke kanan. Kemudian geser ke bawah dia ada tampilan. Geser ke kanan dia ada tipe tampilan. Ya, ini udah pernah KB bahas di video yang berikut, yang sebelumnya ya, yang singkat. Jadi ini tidak akan diulang lebih banyak. Jadi ada mode batang, ada mode lingkaran, ada mode simple. Ya, untuk speedometer tampilannya ya. Balik lagi ke kiri. Kemudian kita kecerahan. Kecerahan ini ada otomatis sama manual. Tinggal geser atas bawah aja. Ya, lagi ke kiri ada latar belakang otomatis putih atau hitam ya. Yang tadi di sini cahayanya ya, sensornya. Informasi favorit. Nah ini yang tadi KBY ubah ya. Jadi ada informasi favoritnya itu bar di bawah ya. Bar di bawah itu kayak gini nih. Nah ini bar di bawah ya. Oke, bar di bawah. Itu namanya, maksudnya yang bar di bawah tuh kayak begitu. Kemudian ada yang di sebelah kanan tadi ya, kalau kita geser ke kanan ya. Oke. Nah ini kan tadi sama KB sudah di setting, nih yang hijau-hijau itu berarti menampilkan ya. Nah kalau kita ke kanan berarti mati. Ya, kalau hijau dia on atau aktif. Ya. Oke, ini hijau semua, maka KB diaktifin semua. Kecuali yang atas nih. Trip B konsumsi BBM, tapi kan ini lagi nggak dipakai kan, jadi nggak KB aktifin. Average speed, aduh lupa, aktifin deh. Jadi nanti bisa kelihatan ya. Sama blank itu mungkin maksudnya ya nggak ada apa-apa gitu kan, kosong. Ini maksudnya halaman 2 loh ya, 2 itu maksudnya halaman 2 ya. Karena kan, nah langsung ke halaman 1 lagi kan, nggak cukup kan. Kalau geser ke bawah dia jadi halaman 2, itu aja sih. Ya, KB tambahin tadi average speednya. Kemudian geser lagi ke kanan. Nah ini yang tadi menu favorit ya, bukan menu favorit, yang sebelahnya lagi itu loh. Oke. Ini kalian bisa ngulik, terserah lah. Mau modelnya apa, ini terserah, benar-benar terserah kalian ini. Oke. Nah. Oke. Ini bebas lah gitu. Oke, balik lagi. Kemudian ada tombol favorit. Nah, ada set, itu tampilan ya. Sekarang kita ke umum. Ada tanggal dan waktu, ya.
Januari. Ini sayangnya tanggal nggak bisa display di menu utamanya sih. Cuman jam doang yang bisa ya. Unit. Nah tadi yang KB udah rubah ya. Ada kilometer sama hour, MPH, suhunya ke Celsius. Terus yang tadi ini nih, bahan bakarnya tadinya kan aslinya ini bawaannya nih. Udah KB rubah ke sini ya. Ada bahasanya ya menyesuaikan kita di Indonesia. Ada kembalikan ke default ya. Tidak. Oke. Ini yang tadi saya pemasukan berikut. Terus layanan. Ada pemeliharaan berkala. Ini di settingnya terserah kita nih. Tuh, mau di berapa? Di 12.000 atau dikosongin. Mau dikosongin terserah dan atau mau pakai tanggal ya. Terserah mau pakai tanggal apa enggak. Gantian oli kita juga mau setting berapa nih. Kemarin sama KB di setting 1000 nih. Dia udah berkurang. Tinggal 926 kilo lagi. Jadi ini terserah kita mau tiap ganti oli itu mau di settingnya tiap berapa kilo. Nanti dia menyesuaikan. Dengan baterai, kondisi radiator ya pendingin ya. Info peringatannya nggak ada. Karena memang sehat. Peralatannya apa ya? Oh, ini aksesoris maksudnya ya. Kan nggak ada ya. Informasi sistem. Nah ini bisa diupdate nih. Gitu. Udah selesai sih. Itu aja. Oke lads ya. Semoga bermanfaat. Oke sih. Jadi itu semua yang bisa KB share kepada Syekh semua. Semoga apa yang KB coba ungkapkan dan informasikan kepada Syekh semua bisa bermanfaat, bisa kepake ilmunya insya Allah. Dan semoga menjadi amal jariah buat kita semua gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan dan insya Allah KB bisa jawab, akan KB jawab, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.